Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuli Rakusmadewi dengan NIM 2211031620 dari kelas 3M dengan absen 17 dari kelompok 5. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama tentang simetri, yang kedua tentang refleksi dan pencerminan, dan yang ketiga tentang pengumbinan. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang simetri. Nah, jadi simetri adalah sifat suatu bangun yang memiliki bagian-bagian yang sama atau kongruen ketika dilakukan operasi geometri tertentu, seperti lipatan, putaran, atau pencerminan. Simetri dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Jadi, simetri lipat adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama persis. Simetri lipat dapat dilihat pada bangun segitiga sama kaki, persegi panjang, belah ketupat, dan lingkaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang simetri lipat pada bujur sangkar. Jadi, bujur sangkar mempunyai simetri lipat 4. Yang pertama, simetri lipat pertama, yaitu titik A bertemu dengan D, dan B bertemu dengan C. Yang kedua, simetri lipat kedua, titik A bertemu dengan B, dan C bertemu dengan D. Simetri lipat yang ketiga, titik A bertemu dengan C, BD adalah sebagai sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Dan yang terakhir, simetri lipat keempat, B bertemu dengan D, AC adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simetri lipat pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu pada titik A bertemu dengan B, di mana C sebagai sumbu simetri atau simetri lipat satu sumbu. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu simetri lipat pada persegi panjang. Jadi, simetri lipat pada persegi panjang memiliki dua simetri lipat, yaitu pada titik A bertemu dengan D, dan B bertemu dengan C. Yang kedua, simetri lipat kedua, titik A bertemu dengan B, dan D bertemu dengan C. Selanjutnya, simetri lipat pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai tiga simetri lipat, yaitu pada lipatan pertama, titik A sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Yang kedua, simetri lipat kedua, titik A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Dan yang ketiga, simetri lipat ketiga, B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Selanjutnya, simetri lipat pada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat, yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Selanjutnya yaitu simetri lipat pada trapesium sembarang. Simetri lipat trapesium sembarang dan siku-siku adalah 0. Selanjutnya ada simetri lipat pada jajar genjang. Nah, pada simetri lipat pada jajar genjang adalah 0. Dan selanjutnya simetri lipat mempunyai dua lipatan, yaitu simetri lipat pertama, B bertemu dengan D, dengan AC sebagai sumbu C, dan yang kedua simetri lipat kedua, A bertemu dengan C, dengan BD sebagai sumbu simetri. Selanjutnya, simetri lipat pada layang-layang. Layang-layang mempunyai satu simetri lipat, yaitu titik A bertemu dengan C, dengan BD sebagai sumbu simetrinya. Selanjutnya, simetri lipat pada elip oval. Elip oval mempunyai dua simetri lipat, yaitu yang pertama, sumbu simetri lipat pertama, titik B bertemu dengan D, dengan AC sebagai sumbu. Yang kedua, simetri lipat kedua, titik A bertemu dengan C, dengan BD sebagai sumbu simetri.
Selanjutnya, yang kedua yaitu ada simetri putar. Jadi, simetri putar adalah simetri yang terjadi ketika suatu bangun dapat diputar sekitar suatu titik pusat dengan sudut tertentu, sehingga bangun tersebut tetap sama. Simetri putar pada bujur sangkar, putaran pertama A ke D, C ke B, dan dilanjutkan ke bagian A. Putaran kedua, A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran ketiga yaitu A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Selanjutnya yang terakhir yaitu putaran keempat, A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Selanjutnya yaitu simetri putar pada persegi panjang. Nah, persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Putaran pertama, A menjadi C, B menjadi D, C menjadi A, dan D menjadi B. Putaran kedua, A menjadi A, B menjadi B, C menjadi C, dan D menjadi D. Selanjutnya, simetri putar pada segitiga sama sisi. Nah, jadi putaran pertama, A ke C, B ke A, C ke B, dan putaran kedua, A menjadi B, B menjadi C, C menjadi A. Dan yang terakhir yaitu putaran ketiga, A menjadi A, B menjadi B, dan C menjadi C. Dilanjutkan dengan simetri putar pada elips oval, mempunyai dua simetri putar. Selanjutnya, simetri putar pada lingkaran yang tidak terhingga simetri putarnya. Selanjutnya, simetri putar pada jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua simetri putar. Selanjutnya, yaitu ada simetri putar pada belah ketupat. Bisa dilihat di sana terdapat dua simetri putar. Dilanjutkan dengan simetri putar pada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki mempunyai satu simetri putar. Bisa dilihat pada PowerPoint. Dan terakhir yaitu simetri putar pada trapesium yang mempunyai satu simetri putar. Materi kedua yaitu ada pencerminan atau refleksi. Nah, pencerminan atau refleksi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun ke posisi baru yang sejajar dan sejauh sama dengan garis pencerminan. Garis pencerminan disebut juga sebagai sumbu refleksi atau sumbu simetri. Sifat-sifat pada transformasi refleksi, yaitu yang pertama, lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q aksen. Yang kedua, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah, atau yang disebut dengan invarian. Selanjutnya, yang ketiga, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu QA atau Q aksen A dan PB P aksen B. Dan yang keempat, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, ini adalah contoh pencerminan menurut arti geometri. Bisa dilihat pada PowerPoint. Sifat-sifat refleksi matematika, yaitu yang pertama, jika titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antar titik asal ke titik bayangan adalah tegak lurus cermin. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu semua garis penghubung antar titik asal dan titik bayangan akan sejajar. Artinya, tidak akan pernah berpotongan di suatu titik manapun. Selanjutnya, yang keempat, pusat refleksi merupakan dianalogikan sebagai cermin.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis refleksi matematika, yaitu yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, bisa dilihat pada PowerPoint terdapat pengertian tentang P, X, Y, artinya titik koordinat awal. P aksen X min Y, yang artinya titik koordinat akhir. Dan MX artinya matrik pencerminan terhadap sumbu min X. Yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Teman-teman bisa melihat terdapat di PowerPoint rumus untuk mencari refleksi terhadap sumbu Y. Selanjutnya yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dan sudah terdapat contohnya. Yang kelima yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan garis Y sama dengan X. Bisa dilihat pada PowerPoint. Yang keenam yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Teman-teman bisa melihat pada PowerPoint. Selanjutnya yang ketujuh yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Teman-teman dapat melihat bagaimana perbedaan antara refleksi terhadap garis Y sama dengan H, antara Y dan H, dan Y dengan K. Dan materi terakhir yaitu tentang pengubinan. Jadi, pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam luasan secara tepat tanpa celah. Dan pengubinan dapat mengubah orientasi atau arah dari bangun tersebut, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuknya. Teman-teman dapat melihat bagaimana contoh dari pengubinan. Misalnya, jika kita mencerminkan segitiga ABC pada garis X sama dengan 2, maka kita mendapatkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang sejajar dan sejauh sama dengan garis X sama dengan 2 dari segitiga ABC. Arah dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen akan berbeda dari segitiga ABC, tetapi ukuran dan bentuknya akan tetap sama. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi simetri, refleksi, dan refleksi pencerminan, dan pengubinan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan parame Santi. Om Santi 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 Om.